Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan mengkaji efisiensi anggaran di BUMN, mulai dari pengurangan perjalanan dinas hingga jumlah komisaris. Erick menyebut mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, dirinya akan berkoordinasi dengan CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara, Rosan Perkasa Roslani. Perihal tersebut, Erick juga menjelaskan langkah Prabowo untuk menerapkan kebijakan efisiensi di kementerian atau lembaga yang tidak otomatis membuat pertumbuhan ekonomi menurun. Menurut dirinya, langkah efisiensi oleh pemerintah saat ini hanya berupa shifting anggaran. Sebelumnya Prabowo terang-terangan meminta agar seluruh petinggi perusahaan BUMN untuk dievaluasi. Prabowo bahkan meminta direksi yang tidak berprestasi, malas, dan korupsi harus diganti. Apakah perjalanan dinas, apakah jumlah komisaris, ya, ini kita akan bicarakan sesuaikan arahan Bapak Presiden untuk lebih efisien. Ya. Sedang diskusi. Ya, ini adalah langkah yang cukup tegas ya dari Menteri BUMN Erick Thohir, pangkas perjalanan dinas sampai evaluasi jumlah komisaris di BUMN. Benar sekali, tapi kalau kita lihat kesannya sederhana, tapi dampaknya bisa besar loh Sinta. Soalnya kalau kita lihat begitu ya, efisiensi ini benar-benar dijalankan konsisten. Nah ini bisa jadi contoh good governance, ini buat sektor yang lain juga tentunya. Betul sekali, apalagi kalau kita lihat selama ini kan biaya operasional BUMN itu sering disorot ya, terutama terkait honorarium komisaris, fasilitas perjalanan dinas, dan juga lain-lain. Bahkan kadang ini angkanya cukup bikin geleng-geleng kepala ya, Safira ya. Benar sekali, dan mungkin ini juga bagian dari upaya Erick Thohir begitu ya untuk terus mendorong BUMN yang lebih kompetitif dan juga sebenarnya juga lincah begitu. Karena memang kan sekarang persaingan makin ketat ya, dan kalau kita lihat juga sebenarnya bahkan juga antar negara bukan antar stakeholder aja begitu ya. Ya, jadi jangan sampai BUMN kita ini kayak kapal besar yang berat manuvernya, jadi harus bisa gesit dan adaptif, lincah ya, apalagi di era serba cepat seperti saat ini. Ya betul sekali, tapi ini setuju banget ya Sinta, tapi kalau dipikir-pikir ini sebenarnya bukan cuma soal di angka kertas aja ya, tapi ini sebenarnya juga soal mindset. Gimana BUMN ini bisa bertransformasi jadi entitas bisnis yang tentunya efisien, tapi tetap punya misi sosial. Ya, karena itu BUMN juga memang memegang peran ganda sebagai penggerak ekonomi sekaligus penyedia layanan publik. Jadi efisiensi itu memang bukan hanya soal irit, tetapi juga terkait dengan efektivitas. Ya, tentunya kita lihat aja nih sampai mana implementasinya dan juga seperti apa. Yang jelas ini langkah awal yang cukup berani. Semoga nggak cuma berhenti di wacana aja, Sinta. Iya, dan kalau kita lihat semoga saja ini akan bisa berjalan baik karena ujung-ujungnya efisiensi yang sehat bisa berdampak ke pelayanan publik, kinerja perusahaan, dan tentu saja keuangan dari perusahaan itu sendiri dan juga negara. Dan kalau berhasil ini bisa jadi warisan kebijakan yang kuat ke depannya, bukan cuma buat BUMN sekarang tapi juga buat generasi setelah kita. Nah ini semacam investasi jangka panjang begitu ya, tapi dari sisi tata kelola. Nah kalau begitu ada kabar apa lagi Sinta? Ya Safira, ada kabar lagi dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan penghematan pihaknya dilaksanakan memungkinkan Badan Gizi Nasional untuk bisa mendukung berjalannya program strategis, yakni program makan bergizi gratis atau MBG. Ya, Presiden Prabowo menyatakan pihaknya melakukan efisiensi besar-besaran dan terbukti program MBG berjalan dengan baik. Sejak meluncur pada 6 Januari 2025 lalu, jumlah titik penyaluran program MBG terus bertambah hingga mencapai 1.286 titik dengan total penerima manfaat hingga 3,4 juta orang. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengklaim keberhasilan program makan bergizi gratis mencapai 99,99%. Karena sisa 0,005% tidak berhasil akibat kasus keracunan makanan. Terlepas dari capaian program makan bergizi gratis saat ini, Presiden Prabowo berpesan kepada jajaran Badan Gizi Nasional untuk tidak berpuas diri. Menurutnya, hasil akhir program ini baru dapat dilihat pada akhir Desember 2025 mendatang. Ya Safira, Presiden mengklaim program ini berhasil. Kalau Safira sendiri berpandangan seperti apa nih? Program makan bergizi gratis ini apakah berjalan baik atau
Safira punya pandangan lain? Ini menarik ya kalau soal MBG ini. Tapi sebenarnya berat nih kalau dikatakan berhasil. Lalu sebenarnya beratnya tuh dilihat dari apa tolak ukurnya. Ini kalau misalkan memang berjalan ya memang program ini berjalan seperti keinginan dan janji presiden begitu ya. Tapi kalau dilihat dari sisi implementasi kayaknya masih banyak yang kurang deh Sinta. Iya betul sekali Safira, sepakat dengan Safira. Mungkin dari sisi titik distribusi ini terlihat sudah banyak yang dijangkau dalam program makan bergizi gratis ini. Tapi kalau berbicara secara kualitas mungkin masih banyak perlu lagi yang diperbaiki, dievaluasi seperti misalnya kualitas makanan. Karena cukup banyak ya laporan terkait dengan makan bergizi gratis ini seperti misalnya keracunan makanan atau mungkin takaran gizi yang semula ditargetkan ini seperti apa ya. Jangan sampai nanti hanya sekedar makan tapi gizinya kurang atau bahkan mungkin gak ada gizinya gitu. Karena ya. kualitas itu penting sekali ya. Betul. Tapi kalau kita baca di berbagai media banyak yang diberitakan soal ada makanan yang basi atau dimasaknya nggak matang dan lain sebagainya. Nah itu sangat penting sekali. Belum lagi juga ada mitra seperti kalau kita lihat dapur MBG yang mengeluh belum dibayar. Nah ini banyak sekali sebenarnya permasalahannya. Betul, artinya memang harus terus dievaluasi dan tidak bisa berpuas diri seperti menurut Presiden Prabowo begitu ya. Karena kenyataannya masih banyak yang harus dievaluasi lagi ya seperti tadi sebelumnya saya sampaikan juga. Ya betul sekali Sinta. Kita harapkan program ini memang akan terlaksana dengan semakin baik ke depannya dan bisa memberikan efek domino yang positif bagi perekonomian masyarakat di sekitarnya tentunya ya. Iya betul sekali Safira. Nah untuk berita terakhir nih Sinta masih ada dari domestik juga kali ini kabarnya baik dari Bank Sentral nih Sinta. Dan kalau kita lihat memang Bank Indonesia atau BI ini menggelar rapat bersama Komisi 11 DPR RI membahas proyek Nexus yang disebut akan menjadi sistem pembayaran negara di ASEAN. Bank Indonesia menargetkan persiapan proyek Nexus akan selesai pada tahun 2027. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan, Nexus memberi alternatif pengiriman dana antar negara secara cepat, mudah, dan dengan harga yang terjangkau. Nexus dirancang untuk menstandarisasi metode konektivitas agar sistem pembayaran instan domestik dapat terhubung satu sama lain. Standarisasi Nexus memungkinkan operator suatu negara hanya perlu membuat satu koneksi ke Nexus tanpa harus membuat koneksi khusus dengan setiap negara yang ingin dihubungkan. Dengan demikian, sistem pembayaran instan negara peserta dapat saling terhubung satu sama lain hanya dengan koneksi tunggal. Nexus juga menjadi kerja sama sistem pembayaran QR dan retail fast payment antar negara yang diintegrasikan dengan inisiatif Local Currency Transaction atau LCT untuk penggunaan mata uang lokal sebagai penyelesaian transaksi. Komisaris BUMN kena efisiensi. Masing-masing mengenai data center dan segala macam ya sesuai pengembangan di masing-masing negara. Nexus ini sebagai jembatan untuk menyambungkan satu infrastruktur ke infrastruktur yang lain. Itu adalah seperti itu. Jadi sampai dengan 2027 Nexus Live, cross border retail bank masih bisa jalan, yaitu dengan kris, cuma proses clearing settlement-nya akan dilakukan melalui masing-masing bank. Nah, kenapa? Ini yang negara ASEAN, yuk kita sama-sama membuat jembatan bersama, language-nya sama, supaya ini bisa lebih kita namanya multilateral cross border retail payment. Waduh, kayaknya dominasi dolar Amerika Serikat ini mulai dipertanyakan, makanya Indonesia dan negara-negara ASEAN ini mulai bersatu ya untuk bisa mendorong transaksi menggunakan mata uang lokal. Iya, dan bukan sekedar wacana dan juga ini aja ya, rencana secara pemerintah begitu ya. Mereka sebenarnya sudah sepakat gitu untuk memperluas proyek transaksi menggunakan mata uang lokal di ASEAN dengan adanya Nexus ini. Nah, ini adalah upaya ya untuk pakai mata uang masing-masing ini dalam perdagangan. Ya, sebenarnya juga kalau kita lihat local currency transaction ini atau penggunaan mata uang lokal sudah dijalankan dengan beberapa negara seperti misalnya Indonesia Thailand atau Indonesia Malaysia. Nah, tapi dengan Nexus tampaknya nanti skemanya menjadi lebih terintegrasi dan mungkin skalanya juga akan lebih besar ya Safira ya. Betul sekali, dan ini bukan cuma soal teknis transaksi ya, tapi ini juga langkah strategis untuk kurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, apalagi dalam kondisi global yang rentan saat ini. Nah, kita sebenarnya nggak tahu nih Trump bakal komen apa lagi soal ini ya. Iya, karena kalau kita lihat di saat dolar menguat, negara-negara di ASEAN ini sering sekali menjadi gejolak atau korban gejolak kurs gitu ya, impor di mahal gitu, impor menjadi mahal, beban utang angkut juga naik. Jadi kalau kita lihat beban utang naik,
kurs juga mungkin menjadi lemah begitu ya terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi kita tunggu saja nih kebijakannya akan seperti apa nanti ke depannya. Betul, jadi dengan adanya Nexus, penggunaan mata uang lokal untuk transaksi antar negara sepertinya bakal makin lancar nih ya Sinta ya. Dan transaksi dagang bisa langsung pakai rupiah ke baht atau ke ringgit ya. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi melewati dolar sebagai perantara. Ya, dan kalau ini berjalan konsisten mungkin bisa jadi sekaligus memperkuat posisi rupiah di tingkat regional dan lebih luas lagi ya untuk bisa menguatkan blok ekonomi ASEAN secara keseluruhan. Betul, jadi intinya ini bukan sekedar urusan mata uang, tapi juga soal kedaulatan ekonomi dan juga daya saing kawasan. Semoga nggak hanya headline ya, tetapi benar-benar berjalan nanti ke depannya di lapangan. Betul, karena dalam situasi global kayak sekarang nih Sinta ya, yang dibutuhkan ini adalah sinergi nyata, bukan cuma seremonial tentunya.